Oke, pada tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat kupon. Kupon di sini artinya ketika kita membutuhkan klien untuk membeli produk kita dengan potongan harga atau dengan misalkan kita ada event apa dengan diskon gitu ya, maka kita bisa bikin satu kupon untuk digunakan oleh calon pengguna kita supaya bisa dapat harga khusus yang kita berikan. Nah, caranya gimana? Langsung ke produk di sini, kemudian ke menu kupon ya. Di sini ada 3 menu ya. Ya, saya coba zoom di sini. Nah, ini dia menu kupon ya. Klik menu kupon, kemudian di sini ada create ya, tombol create ya. Di pojok kanan atas ini ya, ada create. Klik create, kemudian di sini Anda akan dibawa ke field ya untuk mengisi kuponnya. Nah, ada beberapa field yang saya jelaskan dari kiri kemudian ke kanan ya. Nah, dari kiri di sini ada kupon usage count. Fungsinya apa? Di sini ada kejelasannya, how many times coupon can be used. Artinya ini adalah jumlah kupon yang akan kita bikin. Contoh ketika kita misalkan target dari campaign ini kita bisa menghasilkan nih eh, kurang lebih 1.000 pelanggan, maka kita bikin 1.000 kupon di sini. Artinya ketika kita tulis angka 1.000 maka kita membuat 1.000 kupon bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada kuponnya mau berapa nominalnya. Apakah kita memilih persentase atau kita mau memilih versi potongan harga. Kalau potongan harga artinya ketika kita tulis di sini 50.000, maka dari jumlah berapapun harga produk kita nih akan dipotong sejumlah nominal 50.000. Kalau persentase ya artinya dari eh, harga kita dipotong sesuai persentase. Contoh misalkan di sini kita bikin 50%. Kemudian maksimal quantity produknya kita bikin 0 aja. Nah, komen ini adalah berfungsi untuk admin ya. Jadi pengguna nggak bisa lihat. Artinya kita untuk nandain ini nih kita bikin kupon buat apa gitu. Contohnya misalkan campaign Harbolnas misalkan gitu ya. Kemudian kita pilih. Nah, di sini ada kupon tipe, ada yang single, ada yang generate gitu ya. Nah, generate ini nanti akan kita bikin video terpisah ya. Ya. Untuk add manually ini nggak usah diisi, diabaikan aja. Nah, kita bikin yang single dan generate. Yang pertama kita bikin single dulu, artinya kita bikin satu jenis kupon yang bisa digunakan berkali-kali. Kalau generate itu nanti ada kode unik gitu ya. Jadi nggak bisa semua orang pakai kupon yang sama. Artinya tiap kupon itu punya kode unik berbeda. Nanti kita bikin bagaimana cara membuat kupon generate. Nah, kemudian yang versi single, nah di sini kita tinggal tulis nih, mau kuponnya apa, contoh Harbolnas, akan gitu ya. Nah, kemudian ke sebelah kanan, ini email allow diabaikan aja, ini maksudnya adalah untuk mengkhususkan apabila kita punya user tertentu ya. Artinya kalau misalnya kita tulis alamat emailnya di sini, maka nanti pengguna lain tidak bisa menggunakan kupon ini. Gitu. Jadi dikhususkan untuk user tertentu. Nah, kemudian di sebelah kanan ada advanced settings, ya. Di sini ada hampir mirip namanya ya, cuman yang di sini ditambah user. Jadi user coupon usage count maksudnya apa? Jadi di sini adalah menentukan berapa kali sih kupon ini bisa digunakan oleh user tersebut ya. Kalau kita tulis satu artinya ya user tersebut bisa pakai Harbolnas ini cuma sekali. Kalau kita tulis dua, otomatis dia bisa menggunakan ini 2 kali ya untuk transaksi yang sama. Nah, maka dari itu kita tulis aja satu gitu ya di sini. Jadi kupon ini bisa digunakan untuk 1.000 orang berbeda gitu ya. Kemudian di sini ada dates ini untuk kita mau bikinnya kapan dan expire date-nya kapan. Contoh untuk campaign yang memang ada jangka waktunya ya. Misalkan kupon Harbolnas ini hanya bisa digunakan 1 minggu, maka kita bisa centang toggle-nya di sini, kemudian tentukan tanggalnya mau sampai kapan. Contoh sampai 1 minggu misalkan gitu ya. Maka nanti kupon ini hanya berlaku untuk 1 minggu aja. Tapi kalau nggak mau maka ini bisa di nonaktifkan. Kemudian apply to recurring ini maksudnya apa? Jadi kupon ini bisa digunakan untuk perpanjangan atau berkali-kali ya. Setelah dia expire, dia mau pakai lagi, maka dia bisa gunakan lagi kupon Harbolnas ini untuk perpanjangan. Kalau enggak, maka jangan usah dicentang. Kemudian kalau ini mau menonaktifkan, Anda bisa klik disable. Kalau tidak, maka abaikan. Kalau selanjutnya adalah memilih produknya. Nah, kita mau produknya by apa? By produk atau by kategoris. Kalau by produk,
artinya kita bisa milih produknya satu per satu. Contoh misalkan memang Anda hanya ingin bikin diskon untuk satu kategori, satu produk aja, gitu, maka ini bisa dipilih bagian produk. Tapi kalau misalkan kita menyeluruh, bisa pakai kategoris. Contohnya gini, nah, jadi pilih kategori yang sudah Anda buat di produk. Maksudnya apa? Contoh ini kita masuk ke menu produk ya. Nah, di produk kan nanti ya, di video penjelasan produk sudah dijelaskan kalau ketika nanti Anda bikin produk, di sini Anda akan memilih produk kategori apa, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa, bikin create new ya, atau memang Anda, memasukkan, produk ini ke kategori yang sudah ada. Nah, artinya di kupon ini akan di-trigger dengan kategori ini, gitu. Jadi semua produk yang masuk kategori ini, maka dia akan, bisa menggunakan kupon ini, gitu contohnya ya. Contoh di sini beberapa produk kan punya kategori yang sama ya. Saya buka lagi ya, ini produk yang lain, kategorinya juga sama, gitu ya. Kemudian, nah di sini untuk, mengkhususkan lagi ya. Nah, contoh misalkan to use coupon from this user, user ini harus memiliki produk aktif yang mana. Contoh misalkan ya, eee, orang ini harus bisa pakai kalau misalkan, user-nya subscription-nya udah expired gitu ya, produknya udah expired. Contoh misalkan, eee, yang prabayar misalkan, aktif gitu ya, atau expire. Artinya kalau expire gini, ini hanya bisa digunakan untuk pengguna yang sudah pernah berlangganan sebelumnya. Artinya ketika dia sudah expired, maka, dia bisa pakai kupon ini gitu. Tapi kalau dia pengguna baru, otomatis nggak bisa pakai karena di sini ada, batasannya ya, ada batasannya. Jadi, kupon ini tidak bisa digunakan untuk sembarang orang. Tapi karena kita mau, kita mau abaikan ya, semua orang bisa pakai, maka ini aja, abaikan aja. Ini pun sama ya. Jadi ketika orang sudah punya produk apa ya, jadi ini untuk di Solonya ya. Jadi untuk orang yang sudah di kategori tertentu, misalkan dia sudah punya produk kredit prabayar atau dia sudah punya produk sebelumnya atau pengguna aktif kita, dia nggak bisa pakai kupon ini karena mungkin ya, mungkin campaign Anda hanya untuk pengguna baru mungkin gitu ya. Jadi ketika ini untuk pengguna baru, maka pengguna lama nggak bisa pakai. Nah, ini bisa Anda setting gitu. Tapi karena kita mau semua orang bisa pakai, maka ini di-close aja. Jadi settingannya cukup seperti ini, kemudian klik save. Selesai, maka kupon Anda sudah bisa digunakan. Gitu. Itu aja cara buat kupon ya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.